Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menyatakan atau ditanya, Ramadan itu apa? Secara umum orang mengatakan Ramadan adalah ibadah puasa. Dalam bahasa Jawa biasa disebut posoan. Tetapi sebenarnya yang lebih detail, Ramadan itu bukan hanya sekedar puasa. Walaupun ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ jelas memang Allah memerintahkan kita supaya puasa. Tapi lebih dari itu, memang puasa dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa. Tetapi lebih jauh di dalam melanjutan ayat itu disebutkan adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan bukan hanya sekedar puasa. Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Supaya apa? Supaya kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang pandai bersyukur, la'allakum tashkurun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah kita sudah memperlakukan Al-Qur'an dengan baik dan bijak? Bukankah selama ini Al-Qur'an hanya menjadi hiasan? Kita buka hanya di bulan Ramadan. Bukankah Al-Qur'an itu adalah hudalin nas wa bainatim minal huda wal furqan? Sudah jelas Al-Quran adalah petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka dari itu Al-Quran harus kita wujudkan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya bagaimana? Walaupun Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk ingin dibaca, tapi lebih sebagai pedoman hidup, jalan hidup. Tetapi Allah juga memberikan isyarat bahwa membaca Al-Quran pahalanya juga besar, terlebih dibaca di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa meletakkan Al-Quran setinggi-tingginya. Bukan diletakkan di atas lemari yang tinggi, tetapi menjunjung tinggi nilai-nilai dalam Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk dan pembeda, kabar gembira dan peringatan. Bagi orang-orang yang diberi peringatan benar, maka akan mendapatkan surga. Tetapi bagi orang-orang yang diperingatkan tidak melakukan jalan yang benar, maka sudah dipastikan mendapatkan azab dan neraka. Lalu bagaimana kita memperlakukan Al-Quran? Kita awali di momentum Ramadan ini dengan sering membaca Al-Quran. Caranya bagaimana? Apakah cukup membaca Al-Quran tadarusan? Itu sesuatu yang hal biasa yang anak-anak kecil pun bisa melakukan. Tetapi kita sebagai seorang yang beriman harus mentargetkan Al-Quran itu kita baca. Akan lebih bagus lagi kalau kita maknai artinya satu persatu. Sekarang ini sudah teknologi sangat canggih. Di HP, Al-Quran sudah ada terjemahannya. Di mana-mana Al-Quran, di masjid, di musola, semua Al-Quran sudah ada terjemahannya. Kita coba membaca Al-Quran bukan hanya huruf Arabnya saja, tapi juga membaca arti dan maknanya. Insya Allah dengan demikian kita akan mengetahui Al-Quran itu lebih dalam, apa yang disebut dengan peringatan dan apa yang disebut berita gembira di dalam Al-Quran itu. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita programkan Al-Quran melekat dengan kita. Karena Allah sudah mentasbihkan bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Caranya kita membaca Al-Quran, kita targetkan satu hari, satu juz misalnya. Maka dalam satu bulan nanti kita akan khatam Al-Quran. Syukur kalau ada waktu kita tingkatkan sehari 2 juz. Atau kalau perlu sehari 3 juz. Tetapi mungkin karena kesibukan kita, kadang-kadang memang terlupakan. Caranya yaitu dengan membaca Al-Quran juz sesuai dengan tanggal, itu akan lebih mudah. Misalnya tanggal 1 Ramadan, maka kita harus tuntaskan 1 juz atau juz 1 itu di tanggal 1. Kalau misalnya target kita adalah 2 juz, kita baca juz 1 2 kali. Insya Allah tidak ada masalah. Juz 2 tanggal 2 dibaca 2 kali. Juz 3
dibaca 2 kali di tanggal 3 Ramadan misalnya. Dan seterusnya, insya Allah dengan target begitu nanti akan terdorong untuk menyelesaikan, karena kita punya beban untuk menyelesaikan baca Al-Quran di juz itu pada tanggal itu. Kalau tidak seperti itu, besok sudah berganti tanggal, sudah berganti hari, maka bebannya akan menjadi lebih berat. Maka harus ditargetkan seperti itu. Jika tidak ditargetkan seperti itu, maka nanti bacaannya, membaca Al-Quran hanya sebagai sampingan saja. Hanya sebagai sampingan saja, bukan menjadi menu utama kehidupan kita sehari-hari, terutama di bulan Ramadan. Allah meningkatkan pahala di bulan suci Ramadan, maka kita harus maksimal, harus membaca Al-Quran dengan maksimal, supaya target-target yang sudah kita tetapkan itu dapat tercapai di akhir bulan Ramadan. Khatam 1 kali, 2 kali, bahkan beberapa kali. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan membaca Al-Quran bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk selalu istiqomah membaca Al-Quran itu. Caranya sama, setiap bulan kita bisa menghatamkan 1 kali minimal, yaitu dengan cara yang sama. Setiap tanggal 1 kita membaca juz 1, tanggal 2 kita baca juz 2. Di tengah kesibukan kita, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah, asal niat kita kuat untuk menuntaskan bacaan Al-Quran pada hari itu. Memang godaannya sangat besar. Rata-rata biasanya kita kalau membaca Al-Quran 2 lembar atau 3 lembar biasanya sudah ngantuk. Tapi kalau yang terjadi ngantuk seperti itu, berhenti sejenak, lalu berdiam diri, kalau perlu sedikit meneteskan air supaya tidak ngantuk, dan insya Allah setelah itu nanti tidak akan ngantuk lagi. Yang penting komitmen yang kuat untuk menuntaskan bacaan Al-Quran pada hari itu, tanggal itu, juz itu. Insya Allah dengan demikian akan tuntas setiap bulannya khatam 1 Al-Quran. Semoga Allah meridhai dan memberikan kekuatan kepada kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan kita dimasukkan surganya Allah seperti yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya melalui Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita adalah puasa iman dan takwa kepada Allah. Barakallahu fikum ajma'in. Billahi taufiq wa hidayah wa akum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.